Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang hebat. Bagaimana kabar ibu-ibu di pagi hari ini? Sehat? Sebelum saya ngobrol bareng ibu-ibu, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zalfa Zahira, saya dari Prodi Sains Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelum saya mulai nih, saya mau tanya dulu. Di sini siapa ibu-ibu yang suka banget belanja online? Wah, saya yakin banyak banget di sini yang suka. Mungkin hampir semuanya ya, karena apalagi sekarang itu belanja online itu gampang banget. Kita tinggal buka handphone, cari barang yang kita mau, habis itu kita klik check out, habis itu barangnya datang. Segampang itu kan, ibu-ibu. Tapi pernah gak sih ibu-ibu tuh ngerasa khawatir saat belanja online? Misalkan ibu-ibu nemu nih ada barang yang harganya murah banget nih dibanding toko-toko lain. Itu saya anjurkan jangan langsung percaya, karena itu memang trik penipu untuk menarik pembeli. Atau misalkan ada toko yang pakai embel-embel diskonnya itu gede banget, misalkan 50%, 60%, 70%. Itu harap hati-hati dan lebih baik cari toko lain. Oke, jadi di sini juga saya pengen ngasih berita ya. Jadi di Blora itu ada seorang ibu yang dia ini pengen beli gamis. Memang di fotonya itu terlihat meyakinkan, terus harganya memang murah, jadi si ibu ini tergiur untuk beli. Tapi setelah ibu ini melakukan pembayaran, memang barangnya datang, paketnya datang. Tapi setelah dibuka, ternyata bukan gamis. Ada yang bisa tebak ibu-ibu apa yang datang? Tebak apa? Yang datang itu adalah keset ibu-ibu. Jadi bayangin ibu-ibu nih udah excited mau beli baju buat dipakai pengajian atau arisan, tapi barangnya malah nggak ada. Itu betapa kecewanya, pasti kecewa banget ibu-ibu. Sayangnya kejadian ini tuh nggak cuma terjadi di ibu di Blora ini aja, tapi banyak ibu-ibu lainnya yang kurang hati-hati. Jadi hari ini saya pengen ngobrol sama ibu-ibu tentang gimana caranya supaya kita nggak gampang kena tipu saat belanja online, terutama di dunia e-commerce ini yang makin banyak aja ini korbannya. Sebelum itu saya pengen ngenalin ada istilah yang namanya literasi digital. Oke, mungkin bagi sebagian dari kita ini asing banget ya. Terus kelihatannya sulit banget nih literasi digital itu apa. Tapi sesimpel literasi itu membaca, digital itu teknologi. Jadi kemampuan kita untuk membaca, untuk menggunakan teknologi dan memilih mana informasi yang kredibel atau yang tidak kredibel gitu. Jadi istilahnya ya kemampuan kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak juga. Salah satunya ya belanja online ini. Jadi bukan cuma tahu cara beli barang atau aplikasinya aja, tapi kita juga harus tahu nih mana toko yang terpercaya atau tidak. Jadi ibu-ibu di sini juga nggak perlu jadi ahli teknologi kok. Yang penting kita tahu aja nih dasar-dasarnya supaya kita bisa lebih aman gitu. Dan selanjutnya itu ada saya mau ngasih tahu nih ciri-ciri toko di e-commerce yang memang banyak memakan korban. Jadi ciri-ciri yang pertama itu harganya sudah pasti lebih murah. Jadi ibu lagi-lagi jangan tergiur dengan harga yang lebih murah, karena biasanya harga yang lebih murah itu tandanya ada yang gak beres nih. Jadi penipu tuh yang memang sering menggunakan harga murah untuk menarik perhatian. Jadi lebih baik kita cari toko lain aja yang masih make sense gitu harganya, jangan yang terlalu murah, nanti malah barangnya nggak sesuai ekspektasi atau malah barangnya nggak datang sama sekali, seperti itu. Terus ciri-ciri yang kedua, ada ulasan yang mencurigakan. Ibu-ibu ini pasti juga sering ya ngeliat ulasan sebelum check out, tapi ibu jangan cuman cek bintangnya aja. Misalkan bintangnya full nih tapi ulasannya kosong, nggak ada, itu patut dicurigai. Terus misalkan ada ulasan tapi kok kata-katanya antara satu dan yang lain itu kok hampir mirip sama-sama, itu biasanya copy paste ibu-ibu. Itu bisa aja dibuat sama penipu, jadi mereka seolah-olah menjadi pembeli padahal itu mereka sendiri yang bikin. Jadi ibu harus memperhatikan kata-katanya bagaimana. Jadi ini memang trik penipu untuk meyakinkan korban. Terus yang ketiga, ini case-nya misalkan ibu-ibu udah terlanjur beli, terus ternyata setelah dikasih resinya, setelah mau dilacak itu nggak bisa. Itu udah pasti penipu ibu-ibu. Barang ibu-ibu pasti nggak datang karena ya ibu-ibu aja dikasih resi yang palsu.
Jadi sebenarnya resi itu nggak ada, jadi barang itu memang nggak dikirim seperti itu. Terus yang terakhir, tokonya nih baru, pengikutnya baru, pengikut sedikit, informasinya sedikit, produknya belum banyak, tidak ada kontak penjual. Itu waspada ya dengan toko-toko seperti itu, karena mereka juga pasti punya niat untuk menipu. Sebenarnya lebih hati-hati lagi. Oke, jadi tadi itu beberapa ciri-ciri toko online yang sering terjadi di e-commerce Indonesia. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, dengan ibu-ibu memiliki sedikit perhatian dan kewaspadaan, kita bisa terhindar kok dari penipuan ini, insya Allah ya. Jadi pastikan selalu untuk ngecek ulasan produknya, cek keamanan websitenya, terus gunain metode pembayaran yang aman. Kalau misalkan ibu-ibu belanja di e-commerce tapi penjual nih minta pembayarannya di luar itu juga harus hati-hati ibu-ibu. Apakah benar rekening itu terpercaya atau tidak, kan kita tidak tahu gitu. Terus pastiin kalau toko itu punya alamat sama kontak yang jelas. Jadi ingat ya ibu-ibu, belanja online itu emang menyenangkan banget, tapi kita tetap harus cerdas dan juga hati-hati. Jadi kalau kita punya pengetahuan tentang literasi digital tadi, kita itu bisa lebih bijak dalam berbelanja. Jadi kita terhindar dari penipuan yang makin canggih ini. Jadi mari kita terus belajar, saling menginformasi, saling berbagi informasi, dan pastikan kita semua jadi konsumen digital yang cerdas. Jadi ibu-ibu, setelah sesi ngobrol-ngobrol dengan saya ini berakhir, saya berharap kita semua semakin cerdas ya dalam berbelanja, berhati-hati saat berbelanja. Ingat ya ibu-ibu, teknologi itu memang memudahkan kita banget, tapi kita juga harus pintar-pintar ya ibu-ibu. Mari kita jaga diri kita agar tetap aman dan nyaman dalam berbelanja. Segitu aja ngobrol-ngobrol saya pada hari ini. Bila ada kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.